Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberi oleh Allah rahmat yang luas, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang luas, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin 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 ya Rabbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita tentang seorang kawan yang mengalami peristiwa aneh setelah membersihkan rumah kosong. Tetapi seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi mendengarkan, sudah sudi klik, sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi mungkin belum subscribe, tolong di subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru dan akan menghidrasi, memuaskan rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin apabila ada teman-teman di sini yang pernah mengalami suatu peristiwa horor, peristiwa mistis, dan ingin berbagi, silakan. Mr. Zack terbuka. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, udah siap? Kita ke cerita. Cerita ini belum lama ya, kira-kira awal Januari lalu dialami oleh seorang kawan satu tempat instansi bekerja di mana Mr. Zack ini bekerja di sebuah instansi yang berafiliasi dengan BUMN perkebunan ya. Kita samarkan saja dengan Pak Suhardi. Nah, Pak Suhardi ini adalah salah satu karyawan yang bekerja di bagian rumah tangga gitu ya, di rumah tangga. Di tempat Mr. Zack bekerja ini ada rumah-rumah dinas yang boleh dibilang rumah itu adalah rumah tua, dibangun ya mungkin tahun 60 atau tahun 70 gitu ya. Dan banyak diantara rumah-rumah tersebut yang kosong atau tidak digunakan. Sampai kemudian per Januari tahun ini ada beberapa karyawan yang diminta untuk menempati rumah dinas tersebut. Oke, Pak Suhardi ini kemudian diminta untuk membersihkan rumah dinas yang sudah kosong bertahun-tahun ya. Ada rumput yang sudah tinggi, ada pohon yang sudah terlalu sangat rimbun, sangat gondrong, kemudian banyak sarang laba-laba dan sebagainya. Nah, ketika membersihkan ini Pak Suhardi ini mungkin karena lupa atau bagaimana, Pak Suhardi ini tidak kulonwun, tidak permisi, tidak uluk salam, tidak assalamualaikum, dan tidak berdoa terlebih dahulu. Oke, singkat cerita semua dibersihkan sampai dengan kemudian ada beberapa cabang pohon itu yang terlalu rimbun dan oleh Pak Suhardi ini dipotong ya, dipotong untuk membuat supaya bersih. Setelah dibersihkan menjelang maghrib lah ya, jam 5 ini selesai. Kemudian Pak Suhardi ini pulang ya. Sebagai muslim seperti biasa mandi, kemudian sholat maghrib
dan dilanjutkan dengan zikir sampai isya. Nah, ketika setelah sholat isya ini, ketika sujud terakhir itu Pak Suwardi ini mengalami atau merasakan sensasi itu seperti ada dorongan atau ada hembusan angin di bagian pinggang, gitu ya, di bagian pinggang. Udah dipikir ya apa kecapean ya tadi, gas dan sebagainya. Nah, menjelang jam-jam 10 ini Pak Suwardi ini merasakan sakit perut yang sangat amat ya, sangat sakit gitu. Seperti orang kembung. Tidak bisa buang angin dan tidak bisa buang air. Oke. Malam itu perut sakit dan tidak bisa tidur gitu. Ketika tidur pun nggak nyenyak gitu. Dan tidur itu, ketika dalam tidur itu ada mimpi bahwa Pak Suwardi ini seperti digrebek orang atau dikejar-kejar orang banyak gitu, dikejar massa, digrebek massa, dimarah-marahin ya, dengan suara riuh rendah yang tidak jelas, tapi adegan ada orang tuh marah-marah ya, massa itu marah-marah, kemudian Pak Suwardi ini dikejar gitu. Sembunyi di bawah kolong mobil misalkan, ditemukan, lari lagi, sembunyi di dalam lemari, ketemu, lari lagi gitu. Jadi nggak bisa tidur dengan tenang sampai besok pagi ke dokter di lingkup perusahaan, diberikan obat, diberikan vitamin gitu. Mohon maaf, sampai hari kedua juga belum bisa buang air ataupun belum bisa buang angin gitu ya. Jadi perut masih sakit, nggak bisa makan karena perutnya kan sakit sekali gitu, seperti penuh perutnya. Dan setiap kali tidur di malam kedua pun juga sama, ada adegan mimpi seperti bersambung gitu ya, mimpi seperti kejar massa gitu ya, massa puluhan orang atau bahkan ratusan gitu. Ada yang membawa gagang kayu, ada yang membawa senjata gitu. Pak Suwardi ini dikejar-kejar, digrebek, sembunyi ketemu, lari lagi, sembunyi ketemu, lari lagi, dikejar. Seperti itu, bersambung. Tetap, mohon maaf, obat diminum tetap tidak bisa buang angin maupun buang air. Itu kan ketika melaksanakan pembersihan itu kan hari Selasa ya, berarti hari Selasa malam, hari Rabu itu sudah masih sakit, hari Kamis masih sakit, sampai kemudian pas malam Jumat itu ada seorang kawan dari Pak Suwardi ini menjenguk gitu kan. Ya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari, kamu katanya sakit gitu ya. Nah, jangan-jangan sakitmu bukan sakit biasa kan, karena obat sudah diminum, sudah dikasih baik obat yang diminum, baik obat yang digosokkan di perut, tidak bisa buang air, tidak bisa buang angin. Nah, kemudian Pak Suwardi ini dibantu dengan temannya untuk melakukan suatu semacam pembersihan, termasuk membaca Yasin. Jadi Kamis malam Jumat masih sakit, dan di malam Jumat pun juga masih mimpi yang sama, seperti adegan yang berlanjut gitu, digrebek orang banyak dengan suara riuh rendah yang tidak jelas, suara samar seperti suara orang berdengung di pasar itu ya, seperti orang berdengung di pasar ngomong, semua orang ngomong tapi kita nggak jelas apa yang dikatakan, tapi yang jelas dari gesturnya orang-orang yang mengejar Pak Suwardi ini marah gitu ya. Jadi artinya dari mulai Selasa malam, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sudah 3 malam berturut-turut ini masih mimpi yang sama, masih sakit dan belum ada kemajuan. Malam Sabtu pun demikian ya, bahkan kemudian puncaknya pada hari Minggu ya, masih sakit, masih bahkan sampai berganti dokter ya. Jadi ikhtiar baik dari luar maupun dari dalam. Hari
Minggu ini Pak Suhardi ini pergi ke klinik yang buka hari Minggu, pergi ke rumah sakit kalau nggak salah ya, ke IGD. Namun ketika pergi ke klinik ini, karena beliau sudah tidak sanggup untuk membawa kendaraan, itu diantar ya atau dibonceng oleh seorang kawan. Kemudian sambil perjalanan ini, sambil dibacakan suatu amalan atau suatu wirid ya, suatu wirid bahwa bisa jadi ini sakitnya bukan sakit medis, sakit ada sesuatu yang menjalari atau yang menyebabkan. Oke, setelah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke IGD, diberi penanganan medis, ya alhamdulillah pada hari Minggu Pak Suhardi ini bisa bisa pergi ke belakang, bisa buang air. Dan anehnya perutnya itu seperti apa? Seperti penuh dengan gas gitu. Padahal bahkan beliau sendiri mengatakan selama 5 hari itu ya, dari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sedikit sekali makan dan minum karena saking sakitnya. Perutnya seperti seolah-olah isinya penuh dengan gas. Oke, singkat cerita, setelah selesai dari penanganan rumah sakit atau klinik, pulanglah ya, dan temannya yang mengantar Pak Suhardi tadi bercerita, dan Pak Suhardi pun sudah menduga bahwa ini ya bisa jadi adalah sebuah protes dari makhluk halus yang tinggal di rumah kosong tersebut, karena Pak Suhardi membersihkan rumah tersebut tidak permisi, tidak uluk salam, tidak assalamualaikum. Artinya datang-datang kemudian nyapu, kemudian membabat rumput, memotong cabang-cabang pohon yang sudah rimbun, termasuk ya mungkin membakar sampah. Jadi adegan digrebek masa itu yang bersambung sampai 5 malam berturut-turut itu ya, Selasa, Rabu, 4 malam ya, 4 malam berturut-turut itu seperti digrebek masa marah kepada Pak Suhardi bahwa mereka kehilangan tempat tinggal ya, tempat tinggal yang dulunya rumah kosong, rumah tua yang kotor, banyak rumput, banyak sarang laba-laba dibersihkan. Jadi mereka kehilangan pekerjaan dan mereka protes kepada Pak Suhardi. Jadi ada sensasi seperti angin atau udara masuk ketika Pak Suhardi sujud ketika sholat Isya itu di Selasa malam, dan kemudian seperti seperti buang air dan buang angin yang sangat banyak ketika pada hari Minggu. Jadi mungkin mereka protes gitu ya. Jadi ya, percaya atau tidak bahwa Tuhan itu, Allah itu maha kuasa, menciptakan yang terlihat sampai yang tidak terlihat, dan memang ada beberapa makhluk ini yang hidup berdampingan ya dengan manusia. Ada makhluk yang bernama manusia sendiri, ada makhluk seperti hewan, makhluk seperti pohon, udara, angin, dan bahkan makhluk yang tidak terlihat ya, yang tidak kasat mata ya. Jadi pengingat untuk kita ya, kalau ingin bekerja, ucapkan ya bagi yang muslim ya, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan insyaallah ya, dengan kita mengucap salam, mengucap doa, tidak ada hambatan dalam kita melakukan pekerjaan ya. Itu yang dialami oleh seorang kawan kantor di tempat Mr. Zack bekerja, yang kita samarkan sebagai Pak Suhardi. Oke, sekian cerita untuk malam hari ini. Semoga mampu menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi, apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah atau pengalaman misteri dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe. Dan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.